kita akan membahas tentang komponen kimiawi sel. Baik, sebelumnya ada yang tahu tentang apa itu sel? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan sel? Tidak tahu, Bu. Baik, sel merupakan tingkatan struktural kehidupan terengah yang memiliki seluruh sifat kehidupan seperti reproduksi, pertumbuhan, perkembangan, pemanfaatan energi, respon terhadap lingkungan, pengaturan tubuh, serta adaptasi terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi, di dalam sel hidup itu terdapat senyawa kimiawi yang dihasilkan dari aktivitas sel hidup yang disebut dengan biomolekul. Seluruh senyawa tersebut saling berintegrasi secara teratur dan terarah sehingga menunjukkan sifat ciri kehidupannya. Sama halnya dengan sel, komponen kimiawi sel juga merupakan komponen yang dibutuhkan untuk menyusun tubuh makhluk hidup. Ada yang tahu komponen dasar dari senyawa sel? Baik, komponen dasar tersebut merupakan unsur dan senyawa dasar yang penting untuk aktivitas sel di dalam tubuh makhluk hidup. Senyawa dasar secara bertahap diubah menjadi senyawa yang lebih kompleks, baik fungsi maupun strukturnya. Itu biasa disebut dengan makromolekul. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tentang senyawa kimiawi sel? Baik, Ananda. Di dalam sel itu di manakah sintesis karbohidrat berlangsung? Baik, sintesis karbohidrat itu berlangsung di plastida. Paham? Bisa mengerti? Baik. Kita lanjut dengan poin yang kedua, yaitu struktur dan fungsi dari makromolekul. Ada yang tahu apa itu makromolekul? Makromolekul itu molekul yang besar yang terdiri atas banyak atom atau blok penyusun. Sebagian makromolekul itu berupa polimer. Nah, polimer itu merupakan molekul yang panjang yang terdiri atas blok penyusun identik dan dihubungkan dengan ikatan-ikatan kovalen. Senyawa hidup yang dimiliki oleh makromolekul yaitu ada 4. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan penyusun struktur sel dan merupakan sumber energi. Berdasarkan jumlah makromolekul yang dimilikinya, karbohidrat ini dapat digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama monosakarida, yang kedua disakarida, dan yang ketiga polisakarida. Kita lanjut. Yang kedua yaitu lipid. Lipid ini merupakan senyawa yang paling penting bagi makhluk hidup. Lipid berfungsi sebagai komponen struktural membran sel, cadangan bahan bakar atau sumber energi, lapisan pelindung,
komponen vitamin, dan komponen hormon. Lipid ini bersifat hidrofik. Ada yang tahu arti dari hidrofik? Baik, sifat hidrofik ini yaitu sedikit atau tidak memiliki afinitas atau ketertarikan terhadap air. Senyawa lipid yang paling penting bagi makhluk hidup ini yaitu lemak, fosfolipid, dan steroid. Kita lanjut dengan yang ketiga yaitu protein. Ada yang tahu pengertian dari protein? Protein ini merupakan komponen penyusun sel yang meliputi sekitar 50% dari bobot kering tersebut. Fungsi dari protein ini sebagai dukungan struktural, penyimpanan, pergerakan, transport substansi tertentu, pengiriman sinyal, enzim, dan pertahanan untuk melawan substansi asing. Selanjutnya yaitu asam nukleat. Asam nukleat ini merupakan polinukleotida yang merupakan suatu polimer yang suatu susunannya yaitu merupakan nukleotida. Fungsi dari asam nukleat ini yaitu sebagai tempat penyimpanan sifat individu yang diwariskan, penyimpanan energi, serta koenzim. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan, Ananda? Ada? Baik, dari materi kita ini, apa yang dapat Ananda simpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan materi kita kali ini? Baik, materi kita ini dapat kita simpulkan. Yang pertama yaitu sel merupakan tingkatan struktural kehidupan terendah yang memiliki seluruh sifat kehidupan seperti reproduksi, pertumbuhan, perkembangan, pemanfaatan energi, respon terhadap lingkungan, pengaturan tubuh, serta adaptasi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan yang kedua yaitu sel hidup mengandung 4 makromolekul penting, yaitu yang pertama karbohidrat, yang kedua lipid, yang ketiga protein, dan yang terakhir asam nukleat. Sampai sini paham Anda semua? Paham. Baik, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Siang, Bu. Shalom.